Baik, di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan dari bab 22 sampai dengan 25. Baik, di sini saya Ega Gra Purba sebagai ketua kelompok kami. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Julio Lohi, NIM-nya 71 2024 203. Yang kedua Astrid Perunan, NIM-nya 71 2024 158. Selanjutnya ada Hanser Alja Neunobais, NIM-nya 71 2024 174. Yang selanjutnya ada Marcel William Timisela, NIM-nya 71 2024 187. Berikutnya ada Riris Pelita Elizabeth Papahan, NIM-nya 71 2024 224. Kemudian ada Aurelia Shalomita Zapiratiwa, NIM-nya 71 2024 128. Yang berikutnya ada Calvin Duta Christos Ben Budijaya, NIM-nya 71 2024 141. Di sini kami juga astus pembimbing kami Kak Christian. Jadi untuk teman-teman selamat menyaksikan video kami. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bab 22 dengan judul pertikaian antara Paus dan Kaisar. Pada pertikaian antara Paus dan Kaisar ini mengalami banyak hal. Contohnya yang pertama adalah Otto I. Otto I ini terjadi pada tahun 936 sampai 973. Otto I ini adalah seorang kaisar yang berusaha untuk memperkuat kekuasaannya dengan merendahkan kedudukan dan melawan para hertog-hertog. Hertog-hertog itu adalah seorang pangeran asli dari suku di negeri itu yang dipersatukan dalam kekaisarannya. Dan Otto I ini meninggikan kedudukan para uskup-uskup serta ABT-ABT. Apa itu ABT? ABT adalah kepala biara-biara, dengan menjadikan mereka sebagai pemerintah sampai pada masa Napoleon. Masa Napoleon ini sekitar tahun 1800. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan kekuasaan duniawi dalam urusan gereja. Yang kedua adalah pembaruan dari Cluny. Pada pertengahan abad ke-10 itu muncullah tentang gerakan reformasi di biara Cluny. Pergerakan Cluny ini berkembang sampai ke Italia, Jerman, dan Inggris. Gerakan ini bertujuan untuk menyucikan kembali gereja, serta gerakan ini juga menekankan pada pentingnya disiplin monastik, kemudian ajaran, dan pemisahan gereja dari kekuasaan duniawi. Pada gerakan Cluny ini mereka menuntut ada 3 hal. Yang pertama, biara-biara ini harus diperintahi langsung oleh paus. Yang kedua, raja dan golongan bangsawan tidak boleh lagi mencampuri pimpinan dan urusan pada biara ini. Yang ketiga, kaum raib harus taat pada disiplin yang keras dan wajib hidup untuk saleh. Dan yang ketiga yang saya akan bahas yaitu kepausan di Bauri. Pada tahun 1046, Kaisar Hendrik III membetulkan kepausan. Ia mengangkat 3 paus secara bersamaan waktu yang sama. Bagian ini menjelaskan upaya paus untuk memulihkan kembali otoritasnya, kekuasaan, dan memurnikan proses pemilihan paus. Selama itu juga dibahas konflik antara pertikaian paus dan kaisar mengenai hak untuk mengangkat uskup. Yang keempat adalah Gregorius VI dan Hendrik IV. Pada tahun 1059 terjadi perselisihan besar antara Kardinal Hildebrand dengan Kaisar Hendrik IV. Perselisihan ini disebabkan oleh kekuasaan gereja dan negara. Kardinal adalah seorang yang tidak mau nunduk kepada kekuasaan kaisar. Ia ingin merebut hak kaisar untuk memilih paus dan menyerahkan hak itu kepada majelis para kardinal, dikarenakan Kardinal Hildebrand ingin memperkuat kekuasaan gereja dan memisahkannya dari pengaruh duniawi, sehingga pada tahun 1073 kardinal menjadi paus dan menamai dirinya Gregorius VI.
Perjuangan Gregorius VI ini didasari atas 3 hal. Yang pertama, Paus sekali-kali tidak tergantung pada penguasa lain di dunia ini. Yang kedua, Pauslah satu-satunya kepala gereja, maka segenap klerus harus menaati perintahnya saja. Yang ketiga, segala kuasa duniawi pun hanya dapat dikaruniakan oleh Paus saja. Yang kelima ini adalah putusan kompromi. Sebagai yang bagian terakhir, putusan kompromi ini membahas pengganti Gregorius yang tadi, yang Gregorius yang 7 melanjutkan perjuangan tentang investitur. Hanya mereka tidak lagi mengejar maksud untuk memerintahkan seluruh dunia. Pada akhirnya terdapat suatu jalan kompromi, yaitu investitur gereja. Teman lalu untuk permulaan sebab muasal perang-perang salib. Konflik mengenai perang salib ini bermula ketika Syria dan Asia jatuh ke dalam orang Turki pada tahun 1070 tahun Palestina. Bangsa Turki yang merupakan bangsa Islam ini mengancam kebudayaan dan agama Kristen di Eropa. Orang-orang musafir yang mengunjungi tempat suci di Palestina sangat diganggu dan disiksa oleh orang Turki itu. Lalu karena orang Kristen di Eropa ini sangat terganggu akan kedatangan orang Turki ini, mereka menyampaikan keberatannya kepada Paus. Pun Kaisar Bizantium memohon pertolongan dari Barat supaya menolong mereka akan gangguan orang-orang dari Turki ini, teman-teman. Lalu pada suatu periode di Clermont, Prancis pada tahun 1095, umat Kristen dikerahkan oleh Paus Urbanus II untuk mengangkat perang suci buat merebut tanah suci dari orang Muslim. Di mana-mana panggilan yang indah itu diteruskan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang bersemangat. Misalnya Petrus dari Amiens, Prancis Utara, yang sudah mengalami sendiri banyak sengsara di Palestina. Mereka menempelkan salib di sebuah kain merah pada bahu atau dadanya sebagai tanda bahwa mereka mau pergi ke Yerusalem untuk merebut tempat Yesus disalibkan tersebut. Banyak orang yang turut serta karena terdolong oleh berbagai motif yang kurang suci. Tak sedikit juga orang yang ingin mendapatkan penghapusan dari hukumnya dosanya atau indulgensia. Jadi itu permulaan terpicunya munculnya perang salib, teman-teman. Perang salib ini terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Yang pertama pada tahun 1095, yang kedua pada tahun 1149 sampai 1157, yang ketiga terjadi pada tahun 1187, dan yang keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Dari perang salib ini menimbulkan akibat yang kurang menyenangkan, yaitu terjadinya suatu penipuan besar seperti penjualan relikwi-relikwi. Memberikan penjelasan mengenai Bernhard dari Clairvaux yang terdiri atas 4 bagian. Saya membawakan bagian pertama dan kedua, di mana bagian pertama berbicara tentang reaksi terhadap sekularisasi gereja. Pada bagian ini, biara-biara di Prancis memberikan kritik yang sangat keras terhadap segala keadaan, di mana dalam pergerakan pembaharuan Cluny, maksud rohani makin diabaikan dan cita-cita klerus dan golongan rahib makin diduniawikan. Karena mereka mengejar kuasa dan kemewahan saja. Hal ini terjadi pada akhir abad ke-11. Kemudian timbullah ordo-ordo rahib, di mana salah satu ordo yang paling keras tuntutannya adalah Ordo Cisterciens yang berpusat di Cito, Burgundia. Ordo ini memiliki cita-cita untuk mempengaruhi segenap gereja Katolik Roma karena salah satu kegiatan anggotanya, yaitu Bernhard dari Clairvaux. Kemudian pada bagian kedua ini kita akan fokus melihat latar belakang kehidupan Bernhard dari Clairvaux pada tahun 1091 sampai 1153, di mana Bernhard adalah seorang kesatria Burgundia yang masuk di biara Cito pada masa mudanya. Kemudian dia diangkat menjadi kepala cabang dari biara di Cito. Bernhard sendiri adalah tokoh yang mengkritik suasana gereja pada masa itu karena semata-mata duniawi. Segala keberatan-keberatannya tentang kehidupan paus dan klerus dan juga politik
tidak ia sembunyikan, namun di samping itu ia menyokong juga pandangan teokratis Roma bahwa pemerintahan Allah boleh disamakan dengan kuasa pembesar-pembesar gereja di dunia ini. Di sisi lain, Perang Salib Kedua juga diadakan karena anjuran Bernhard sendiri. Pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Bernhard. Tadi sudah dijelaskan tentang kehidupan Bernhard, dan sekarang saya akan melanjutkannya dengan membahas tentang kesalehan baru dan kehidupan Arnold. Pada kesalehan baru ini lebih mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang kesalehan batin, yang kemudian diperdalam oleh Bernhard sendiri. Sebelumnya, orang Kristen Jerman itu melihat Yesus itu sebagai raja dan panglima. Namun, mereka itu kurang mengalami hubungan erat dengan Yesus sendiri. Tetapi, hal ini berubah ketika perang salib terjadi, di mana Bernhard menyadarkan umat Kristen akan besarnya kasih Yesus dan keindahan hidupnya di tengah-tengah umat manusia. Pada saat itu, Bernhard mengajak manusia untuk merenungkan kisah sengsara Yesus yang dapat membuat hati mereka bisa terharu dan terdorong untuk bertobat. Kerendahan hati ini juga mengajak orang untuk mengikuti Yesus, menuju kebahagiaan dan persekutuan langsung dengannya. Namun, kesukaan akan hal ini jarang dirasakan oleh orang-orang saleh. Saya sudah coba mencari mengapa pada saat itu kesukaan jarang dirasakan oleh orang-orang saleh. Namun saya tidak dapatkan. Namun saya berpendapat bahwa pada saat itu kesukaan ini jarang dirasakan oleh orang-orang saleh karena pada saat itu pendapat orang-orang saleh dengan Bernhard berbeda. Orang-orang saleh berpendapat bahwa gereja itu lebih ke duniawi. Seperti dikatakan teman saya tadi, gereja itu lebih ke duniawi, lebih memandang kepada kekayaan. Tetapi Bernhard sendiri lebih memandang Yesus sebagai orang yang memiliki kasih yang rendah hati, sehingga membuat kesukaan itu jarang dirasakan oleh orang-orang saleh. Bernhard juga menekankan bahwa segala jasanya hanya tergantung pada rahmat Tuhan dan bukan pada jasanya sendiri. Hal ini yang membuat Luther menghargai seorang Bernhard dan menjuluki Bernhard sebagai Agustinus pada abad pertengahan. Bernhard mengajak umat Kristen untuk lebih mendalami kesalehan batin dan mengikuti jejak Yesus dengan kerendahan hati serta menghargai kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Pada pembahasan yang kedua yaitu Arnold dan Brescia. Arnold sendiri ini adalah seorang pengkhotbah tobat pada abad ke-12. Arnold menyerukan agar gereja mengikuti gaya hidup sederhana Yesus dengan melepaskan kekayaan dan kekuasaan duniawi. Arnold sangat menentang pemerintahan gereja pada saat itu dan akhirnya ia dihukum mati oleh Paus. Arnold dari Brescia ini menentang kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh gereja pada masa itu. Bernhard mempunyai keinginan agar gereja itu mengikuti kemiskinan, kesederhanaan Yesus dan melepaskan segala bentuk harta dan kekuasaan duniawi. Puncak pemerintahan Paus. 1. Fredrik I Barbarossa. Kompromi Worms belum menyelesaikan pertikaian antara kaisar dengan paus. Pada tahun 1152, orang kaisar yang kuat dan budiman naik tahta. Perintahan paus tidak diterima dan sesudah pertikaian yang lama ia terpaksa mengaku Alexander III selaku paus pada tahun 1177. Fredrik I Barbarossa, Kaisar Romawi Suci pada tahun 1155 sampai 1190, ia mencapai puncak kekuasaannya sebagai paus. Ia memiliki kekuasaan besar dalam urusan-urusan sekuler, termasuk mengangkat kaisar dan raja-raja, serta memiliki pengaruh besar dalam urusan-urusan politik. Ia memiliki konflik dengan Paus Alexander III
mengenai hak ilahi raja-raja, akan tetapi menjadi salah satu penguasa terkuat di Eropa pada abad ke-12. Paus dan kekuasaannya yang besar terutama dalam ranah politik, kekuasaan politik dianggap sebagai paus paling berpengaruh di abad pertengahan. Namun kebesarannya lebih condong pada kekuasaan politik daripada ambisi kekuasaan. Ia meyakini bahwa paus lebih besar dari manusia dan hanya berada di bawah. Inocensius III memiliki pengaruh besar di berbagai wilayah seperti Italia, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, dan tindakan keras ia tak segan menggunakan kekuasaannya untuk menghukum mereka dalam menentangnya seperti memecat raja, mengutuk, bahkan sampai membantai pengikut sekte tertentu. Perang Salib. Inocensius III juga berperan dalam perang salib dengan tujuan menaklukkan Bizantium dan memilih Timur untuk berada di bawah kekuasaannya. Secara keseluruhan, ia menggambarkan Inocensius III sebagai sosok paus yang ambisius dan otoriter yang menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan politik. Baik, perkenalkan, nama saya Eja Grapurba dan saya 71/2024-123. Di sini saya akan menjelaskan tentang puncak pemerintahan Paus dan saya melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu Konsili di Lateran. Nah, Konsili di Lateran ini merupakan yang dibahas dalam buku ini merupakan Konsili di Lateran yang keempat. Nah, diadakan pada tahun 1215 di Roma. Merupakan salah satu konsili yang paling berpengaruh dalam sejarah Gereja Katolik. Dibentuk oleh Paus Inocensius III, konsili ini dihadiri oleh lebih dari 2000 pasifan, terdapat dalam duta-duta dan dari segala raja Kristen, 71 patriark dan uskup besar, 412 uskup-uskup, dan lebih dari 800 abate. Tujuan utama dari konsili ini adalah mengatasi berbagai isu teologis dan disiplin gereja yang muncul pada saat itu, termasuk tantangan dari gerakan heretik. Salah satu hasil penting dari Konsili Lateran IV adalah penetapan doktrin transubstansiasi yang menyatakan bahwa roti dan anggur dalam Ekaristi benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Konsili ini juga menetapkan kewajiban bagi semua umat Katolik untuk menerima sakramen Ekaristi setidaknya sekali setahun dan memperkenalkan aturan untuk pengakuan dosa. Mewajibkan uskup untuk memeriksa pengajaran di jemaatnya, mewajibkan para raja dan pemimpin Kristen menindas ajaran sesat, dan mengutuk beberapa aliran sesat seperti golongan Katar. Dan juga aturan di mana ordo-ordo rahib harus dipilih langsung oleh Paus. Dampak dari konsili ini sangat besar dalam sejarah Gereja Katolik, di mana Paus mulai diakui sebagai penguasa dalam gereja, dan Paus juga memiliki otoritas dalam mengadakan undang-undang atau tidak. Dan juga Paus dapat melakukan ekskomunikasi terhadap orang-orang yang dianggap sesat karena otoritasnya. Karena otoritasnya itu juga Paus menjadi bank uang terkaya pada saat itu, dikarenakan dukungan monetari dari penguasa. Nah, Paus juga menjadi penguasa lahan, penguasa pengutangan pajak, cakar, investasi saham, stabilitas, otoritas, kontrol, dan pendidikan dan kebudayaan. Lalu kita lanjut yang keempat, yaitu adalah Frederick II. Nah, pada tahun 1215 menjadi kemunduran kekuasaan Paus. Hal ini dikarenakan Inocensius mengurus tahta dan juga ia memberikannya kepada Frederick II. Nah, Frederick II ini merupakan orang yang tidak terlalu suka pada Kekristenan karena dia dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Ternyata Frederick kurang mematuhi perintah Paus. Frederick juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, rasionalis, dan sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, sehingga ia memang tidak menyukai Kekristenan sama sekali. Frederick sering berkonflik dengan Paus, bahkan Frederick II diekskomunikasi di Konsili Lyon yang pertama. Hal ini menyebabkan memperlemahnya otoritas Paus dalam politik untuk sementara waktu, sampai pada mangkatnya atau kematiannya pada tahun 1250. Setelah itu, Paus juga kembali berkuasa sebagaimana mestinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.